Halo, selamat pagi semuanya, adik-adik. Kali ini kita akan mulai kuliah dengan cara online. Untuk kuliah kewirausahaan kali ini, semester ini, yang dengan saya, itu ada tiga topik. Pertama adalah pengambilan risiko, kemudian etika bisnis, kemudian faktor X. Ya, kita akan ketemu 2 kali tatap muka. Sehingga dari 3 topik ini akan saya bagi 2. Pertemuan pertama adalah pengambilan risiko, kemudian yang kedua adalah etika bisnis dan faktor X. Ya, sebetulnya kalau kita ketemu tatap muka, saya ingin sekali membuat sebuah games yang cukup seru, cukup menyenangkan untuk adik-adik. Tapi karena kita kuliahnya secara online, nanti adik-adik silahkan bayangkan dan akan saya beri contoh real bagaimana permainan itu dilaksanakan di link yang sudah saya tuliskan di slide ini. Tapi mungkin penilaian, angka, dan lain-lainnya akan sedikit berbeda. Nah, cara pelaksanaan games ini, yang pertama adalah kita buat 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Kemudian di lantai akan ada kertas yang bertuliskan angka. Angka ini menunjukkan jarak dari tempat si peserta melempar ke keranjang yang saya sediakan. Kemudian caranya, masing-masing peserta akan memilih jarak yang diinginkan. Kemudian ada 3 bola yang boleh dilempar oleh peserta satu persatu ke dalam keranjang yang disediakan. Tiap bola itu jaraknya silahkan dipilih. Boleh sama tiga-tiganya atau antara satu bola dengan bola yang lain dilempar dari jarak yang berbeda. Nah, poin yang diterima oleh peserta itu bisa dilihat pada tabel 1. Nah, yang terakhir, nilai kelompok sama dengan total nilai yang diterima oleh semua anggota kelompok. Ya, kira-kira bisa nggak adik-adik membayangkan? Ya, mari kita lihat slide berikutnya.
Ya, tentang pengambilan resiko. Di slide ini saya tulis, a ship is safe in harbor, but that's not what ship are for. Ya, kalau saya minta adik-adik untuk mengartikan, saya rasa semua bisa ya. Ya, artinya kalau kita hanya baca tulisannya, kapal itu kalau kita labuhkan di pelabuhan, dia akan aman, sangat aman. Tapi bukan itu tujuan sebuah kapal itu dibuat. Ya, kapal itu dibuat tujuannya untuk berlayar, untuk menghadapi gelombang, dan dengan berhasil melewati itu dia akan mengantarkan barang ke orang-orang lain yang membutuhkan. Dia akan mengantarkan penumpang ke tempat-tempat yang akan dituju. Nah, kalau kita analogikan dengan usaha, kalau misalnya kita tidak ingin melakukan sebuah bisnis atau usaha, kita mungkin tidak ada kemungkinan untuk rugi. Kita tidak punya kemungkinan untuk kehilangan modal. Tetapi dengan tidak melakukan bisnis atau usaha, kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, seperti halnya kapal untuk bisa mengantarkan, untuk bisa sampai tujuan, maka kita harus melakukan sebuah usaha yang penuh resiko, ya, seperti gelombang di laut, tetapi kalau itu berhasil akan memberikan kebahagiaan, akan menghasilkan keuntungan, dan lain-lain.
Ya, bentuk kerugian akibat risiko. Ya, bentuk kerugian itu ya kerugian langsung. Jadi nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko tersebut. Kemudian ada kerugian yang nggak langsung. Ya, contohnya sebetulnya kalau ini berjalan dengan normal, maka ada kemungkinan profit, ya, keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian munculnya biaya operasional tambahan. Kemudian kesempatan investasi yang hilang. Kerugian lainnya. Berikutnya kita akan bahas tentang pengelolaan risiko. Ya. Jadi kita sudah tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi ke depan, sehingga perlu disiapkan langkah-langkahnya, bagaimana caranya kita menghadapi risiko tersebut. Ya, nah ini pengelolaan risiko. Dari berbagai potensi risiko yang berhasil diidentifikasi, maka kemudian kita akan membuat urutan, langkah awalnya kita akan buat urutan risiko mana yang paling tinggi prediksi kerugiannya, dan dalam atau disebut dengan prinsip Pareto. Ya, jadi risiko mana yang paling tinggi. Kemudian risiko-risiko tersebut kita identifikasi risikonya apa saja, kemudian kita estimasi kemungkinan kehilangan risikonya, ada berapa, seberapa besar yang akan kita hadapi risikonya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan cara terbaik untuk mengelolanya. Ya, ini kalkulasi risiko. Kita tentukan dulu seberapa sering, kemudian tentukan dampaknya yang ditimbulkan, kemudian hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula berapa sering terjadi, kemudian dikali dengan dampaknya. Mungkin ada risiko yang jarang terjadi, tetapi nilainya tinggi, ya, atau sering terjadi, tetapi risikonya itu, dampaknya itu kecil. Jadi silakan dihitung dengan formula, misalnya frekuensi kali dampaknya berapa yang terjadi selama adik-adik melakukan usaha.